Ganteng nggak nih cewek ini Ustaz Dimyati? Ya yang belakang nggak kelihatan ya sian gitu. Ustaz tadi sibuk amat Ustaz. Udah rekam udah. Ini. Saya di Jakarta. Ya kan, salah begini. Ya kan, ini salah juga. Ini salah. Ini salah juga. Ini yang mana ya? Semuanya kan. Ini. Sini mah Subang aman ya, nggak ada peperangan pilpres ya. Alhamdulillah. Kenapa di Subang nggak ada keramaian pilpres? Karena presiden bagi warga Subang adalah mereka. Masya Allah. Ya kan, Masya Allah. Dan calon presidennya, capresnya adalah santriwati. Amin ya Rabbal. Lu mau nggak jadi capres? Mau? Kalau perempuan jadi Megawati mau? Lanjut ya. Nih, saya bisa silaturahmi ke tempat ini. Saya mewakili dari Pondok Pesantren Al-Asdiya Nurul Iman, ya, sama ipar saya Habib Hasan yang saat ini sedang melaksanakan umroh. Mudah-mudahan Allah kasih lancar umrohnya. Beserta jamaah Nurul Iman travelnya Allah kasih gampang semuanya. Yang aminnya paling kencang, mudah-mudahan paling cepat berangkat umroh. Yang aminnya kencang banget berangkat sama orang yang dicintainya. Ya Rabbal. Iya, baik senang ya. Ya bersama santriwati Bocil FM. Tadi aja saya habis ngisi di Pondok Pesantren Asyifa Sadalayaran, tau gak lo? Tapi lebih kerenan sini dong, tepuk tangan dong. Pondok Pesantren Nurul senggol dong. Di sana santriwatinya nggak pakai peci, sini pakai peci, bawa buku, bawa pulpen, tepuk tangan dong. Ya, santriwati juga ada yang bawa pulpen sama buku, parah amat, bawa hadro, yang ini bawa surat. Dan ini skill, ini susah ini. Bentuk dua, ya, tamuannya enak, Masya Allah, luar biasa. Ini saya datang ke sini, silaturahmi wasilahnya adalah Ustadz Dimyati yang bikin status WA. Status apa? WA. Jadi kalian kalau nanti dakwah, apapun bisa jadi dakwah. Ya, di pondok kalian melakukan apapun bisa jadi dakwah. Tulis tuh, apapun bisa jadi media dakwah. Di Imam Syafi'i tulis pakai tangan. Ya, Masya Allah. Apapun bisa jadi dakwah. Mau itu mulut kita yang dipakai untuk ngebenerin teman-teman kita, mau itu catatan yang bisa menjadi ngebenerin teman-teman kita dan lain sebagainya. Mau kita duduk kemudian kita beradab kepada Al-Quran waktu pas ngapalin, gak selonjor. Jangan, kalau ngapalin Quran jangan selonjor.
Ada orang santri sono, santri mana? Sono, santri mana? Belajar bahasa Betawi, santri mana? Santri sono. Saya depan pejabat dulu, kayak gini juga modelnya. Ya. Santri sono itu kalau pas lagi ngapalin Quran, selonjor, kakinya dipanjangin. Kalau selonjor bahasa siniannya, bahasa Sundanya apa? Nyamuk, yang hunjar, yang hunjar, yang hunjar. Jadi gak boleh yang hunjar. Ada namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa namanya? Imam Junaid Al-Baghdadi. Pernah beliau ibadah satu malam suntuk 1000 rakaat. Habis sholat 1000 rakaat itu beliau rutin, sudah menjalankan itu belasan tahun. Begitu belasan tahun beliau menjalankan, setelah sholat isya beliau menjalankan sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Itu Imam Junaid Al-Baghdadi capek pas di akhir-akhir sholat, beliau gak sengaja ngeyang-gunjarin kakinya ke arah kiblat. Ya, begitu ngeyang-gunjarin kakinya ke arah kiblat, beliau langsung baru karena capek banget. Ente bayangin, ini nanti mudah-mudahan bisa ngalamin bulan suci Ramadan. Bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Bisa baca Quran dan dekat dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan suci bersih di bulan Syawal. Amin ya Rabbal alamin. Bulan suci Ramadan kan ada namanya, habis kelar sholat isya ngelakuin sholat apa namanya? Paham nggak sama terawih? Terawih. Di sini berapa rakaat terawihnya? 23 sama witir ya, 23. Pas 23 sholat terawih, pengennya imamnya yang cepat apa yang lama? Cepat. Pengen yang cepat, bukan? Cepat sholat. Apalagi yang imamnya Al-Fatihah satu tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Senang banget. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Senang banget. Gue salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri mantap. Nenek di belakang ya Allah. Buset deh, PA amat ya. Nah, kalau sholat tarawih 23 rakaat aja kadang capek ya kan, pengen selonjorannya, tapi jangan ngadepin kiblat. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi 1000 rakaat, capeknya dia apa coba? Ya, nggak sengaja selonjorin apa? Kahayang apa? Yang gunjarin kakinya yang ke kiblat. Kelar itu Imam Junaid Al-Baghdadi sadar langsung istighfar. Tahu? Gara-gara yang gunjarin kakinya ke arah kiblat. Apa lo ketawa-ketawa? Gara-gara Imam Junaid Al-Baghdadi yang gunjarin kakinya ke arah kiblat. Imam Junaid Al-Baghdadi 40 tahun semenjak saat itu istighfar, gak pernah berhenti, gak pernah putus selama 40 tahun. Menyesal, merasa itu dosa. Imam Junaid Al-Baghdadi melakukan istighfar selama 40 tahun setelah yang menjalin kakinya setelah sholat 1000 rakaat ke arah kiblat. Santri yang hunjar lagi baca Quran, innalillahi
nggak? Boleh nggak? Ikat aja kalau ada yang menjalin pas lagi baca Quran. Boleh Qurannya tutup dulu, taruh, kan enak, setuju ya? Kalau nggak ditutup, kemudian yang menjar itunya sambil dipeluk Qurannya, enak nggak begitu? Ini ditaruh di kaki. Santri sono kelakuan begitu. Santri mana? Di sini nggak ada, benar? Tapi masalahnya santri sono kesini. Senang nggak lihat kiai ketawa-ketawa gini? Ini semua berkah media dakwah. Apa aja bisa dipakai buat dakwah. Kita duduk sila jadi dakwah. Ini sila duduk. Kayak parfum bisa jadi dakwah. Ya, ada santri sono nggak pernah mandi, disuruh mandi abot banget, berat banget. Ada. Atau pas sekalinya masuk kamar mandi, ya Allah lama banget, sampai ngantri panjang bener gara-gara dia udah digedorin kagak keluar. Santri sono kelakuan begitu emang. Santri mana? Di sini ada? Hah? Yang mandinya lama ada? Yang kamar mandi lama ada? Ada nggak? Ya ada nggak? Gak ada. Hadir di sini orangnya. Mana dia tunjukkan? Ya Allah. Nih kalau musola masjid itu tempatnya apa? Malaikat. Benar ya? Iya kan? Rumah Allah tempatnya malaikat. Kalau kamar mandi tempat apa? Itu tahu. Berarti kan yang di kamar mandi lama teman siapa? Hadir di sini orangnya. Si teman setan hadir di sini. Makanya ntar besok-besok kelas saya ngajar begini nih, kalau ada santri yang lama kamar mandi ya bilang, teman setan cepat keluar. Cepat keluar tuh. Kadang bubuk di kamar mandi. Udah bangun subuh susah, begitu dibangunin ya sulit-sulit kabur ke kamar mandi, bubuknya di kamar mandi. Santri sono kelakuan begitu, beda sama santri sini ya, bubuknya pas sendiri gitu. Innalillahi. Catat tuh tadi yang di kamar mandi lama teman setan gitu. Dan ilmu itu begitu ya. Agak nemu loh ngomong-ngomong kalau begini di mana-mana. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini juga alhamdulillah saya senang ketemu sama Ustadz Adi, sama Ustadz Dede, Kiai Ustadz Abdul Rahman. Ini kan jadi nyambung silaturahmi ini sama kita. Senang nggak? Senang. Kalau kita didatangi mobil Pajero, tot. Senang nggak? Senang. Ya, alhamdulillah saya datang sama keluarga, senang banget. Ini sumbang memberikan kesan banyak buat saya. Saya sering ke Subang tapi gak nyampe ke tempat ini. Alhamdulillah ini berkah si Ustadz Dimyati dan Ustadz Adi dan berkah status apa? Status WA. Nanti status WA kalau pas lagi pulang pesantren bikin ya? Buat dakwah. Status WA buat curhat doang. Jangan ya. Masya Allah, semua lelaki sama aja. Status WA begitu, Masya Allah. Semua lelaki sama aja lah. Berarti sama dong saya sama Sandukan. Dia beda itu lah, katanya semua lelaki sama. Sarukan laki-laki, saya laki-laki, sama dong berarti.
Ya enggak, maksudnya sifatnya. Oh, berarti sifat saluran sama saya sama dong. Ya enggak begitu. Ya, maksudnya adalah orang ya yang kaya laki-laki. Oh, orang yang kaya laki-laki berarti salukan itu bukan laki-laki dong. Enggak, maksud saya semua laki-laki itu sama kurang ajar. Cewek ya selalu. Oh, semua laki-laki kurang ajar, berarti salukan kurang ajar dong. Maksud saya orang Indonesia salukan orang India. Oh, berarti Pak Jokowi. Bukan, maksudnya orang yang saya temui. Cewek selalu benar ya. Orang yang saya temui semua cowok sama aja, kan gitu. Ya kan? Bapakmu udah mulai. Supaya kita laki-laki kali-kali benar, oke? Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah silaturahmi yang begini, yang menyenangkan begini, insya Allah mudah-mudahan sambung sampai ke surga. Amin. Itu pesannya Abah Sagab tuh, Bin Mahdi. Silaturahmi itu sambung sampai ke surga. Itu tujuan silaturahmi itu nyambung sampai ke surga. Buat apa ketemu di dunia doang tapi putus juga di akhirat nanti berpisah mau. Makanya cari teman yang baik biar nanti teman yang baik itu akan menggandeng kita ke surga. Kalau kekurangan teman, cari santri pengen betah di pondok, banyakin teman dan ajak teman itu untuk melakukan kebaikan biar sambung sama teman-teman tersebut sampai ke mana? Jodoh itu biar satu dunia dan akhirat bersama. Setuju? Setuju. Masya Allah, Ustaz Abdul Rahman senyum aja dia. Masya Allah, ada yang pengen dapat jodoh Ustaz Abdul Rahman? Masya Allah, senyum-senyum. Masya Allah. Tapi Ustaz Abdul Rahmannya nggak kepengen. Enggak, bercanda. Hadirin, nih hadirin, untuk menutup pembicaraan saya. Jadi tadi waktu pas di pondok pesantren Asyifa, saya ketemu sana santriwan-santriwati. Awalnya kan saya pengajar umum, terus di habis zuhur saya khusus sama santri aja. Saya mumpung masih satu hari yang sama, saya akan berpesan kalimat yang sama untuk menutup pembicaraan saya. Tujuan santri itu apa? Apa tujuan nyantri? Lu mondok mau ngapain? Hah? Untuk ilmu. Mencari ridho. Terus apa lagi? Santri saya panggil satu. Sini santri, panggil. Kepleset. Lagi datang nemuin saya, ya saya tanya, santri, kamu mondok di Asyifa, apa tujuannya? Dia ngomong, supaya jadi pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi mondok. Udah dulu kamu udah luar biasa dan jadi anak soleh-solehah semua yang santri di muka bumi ini, amin. Nah, saya bilang tujuan mondok, tujuan santri, ya, supaya hidup lebih baik.
sampai pada targetnya, kalian udah bosan dan sudah gak anggap lagi kiai-kiai kalian, udah gak mau lagi datang ke pesantren, udah gak mau ada ikatan lagi batin antara murid sama guru. Kenapa? Karena tujuannya sudah tercapai. Saya tujuannya untuk cari ilmu, untuk ngapalin Quran. Qurannya udah hatam, ya udah gue balik. Qurannya udah selesai, ya udah saya tinggalin kiai. Terserah kayak mau gimana kiainya. Gimana kayak mau Ustaz Adi sama Ustaz Deden mau nikah lagi kayak mau apa bodo amat gitu. Jangan yang begitu ya. Walaupun mereka boleh. Gitu orang tujuan nikah tujuan pondok adalah supaya apa? Merubah diri, merubah hidup agar lebih baik. Itu tujuannya. Oh, saya sudah hafal Quran. Quran ini merubah diri kita enggak? Oh, merubah diri kita. Nah, itu tujuan pesantren. Kamu harus lebih berubah lagi ke depan. Kalau pulang, santri pulang nih, kemudian pas lagi pulang, orang tuanya ngomong, sama aja loh, gitu. Kemarin begini, sekarang begini juga. Beda kerudung, kemarin miring kanan, sekarang miring kiri, gitu doang. Cowok juga, kemarin pakai peci hitam, sekarang pakai peci putih. Berubah doang warnanya, ya kan? Warna yang berubah itu warna akhlaknya harus berubah. Itu ini masa-masanya masa di pesantren. Kalau tadi untuk pimpin organisasi, nih Nabi kita Muhammad beliau adalah uswatun suri tauladan yang ini adalah motivasi santri kan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu beliau adalah suri tauladan yang mana Rasulullah SAW itu semua orang rebutan biar Rasulullah jadi pemimpin, rebutan. Sampai Rasulullah dikasih gelar, orang gak pernah di dalam sejarah Arab ada, gak pernah ada orang Arab yang punya julukan, apalagi julukannya kelasnya Al-Amin. Apa? Al-Amin. Artinya apa? Jujur dan terpercaya. Gak ada. Cuma Nabi Muhammad aja yang jujur dan terpercaya. Dan itu perubahan diri. Karena dirinya baik, karena karakternya baik, orang-orang pada suka. Kalau karakternya nggak baik, orang-orang nggak ada yang suka. Meskipun kalian hafal Quran, banyak penghafal Quran yang dibenci sama orang. Banyak kiai-kiai punya pesantren tapi dibenci sama orang. Banyak seorang dai kondang, kendong, gendong dan lain sebagainya itu dibenci sama orang. Kenapa? Karena tidak sesuai sama akhlaknya. Kalau seandainya ada orang punya sebuah kejelekan, dimaafin nggak? Dimaafin nggak? Harus dimaafin dong. Kenapa? Kalau kita aja kalau misalkan berbuat kejelekan, pengennya orang lain maafin kita nggak? Nah, kenapa kok kalau pas lagi guru kalian, teman kalian berbuat kejelekan, kenapa kalian nggak mau maafin? Berarti kalian egois dong, kalian sombong dong. Giliran kalian yang salah pengennya dimaafin, dimaklumin, bilang nggak apa-apa lah gitu, pengennya gitu. Tapi giliran pas lagi kita yang melihat orang lain salah, kok guru begini sih, kok ini begini sih, kok itu begitu sih, boleh nggak begitu? Itu kita namanya nggak merubah diri. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita sampaikan, jadikan itu buat perubahan diri dan jadikan orang lain itu suka sama kita karena kita ubah diri loh. Nah, itu semua terjadi kalau ada mondoknya secara serius. Mondoknya serius,
insya Allah rubah diri, makin nambah ilmunya, makin nambah hafalannya, makin nambah akhlaknya, makin nambah kualitasnya, makin nambah kedekatan sama Allahnya, makin nambah dipandang jadi anak yang soleh-soleha di hadapan orang tuanya. Gitu, setuju? Setuju? Nah, latihan dari sekarang, berkhidmah untuk pesantren. Apapun layanin guru butuh apa layanin, pengen dipijetin gurunya, ya ada sendalnya guru mencong dibenerin, ditaruh di tempat yang benar. Dengan khidmah kayak gitu kita namanya merubah diri, mau merendah. Untuk dia merasa sombong, ini gua lu, ini ambil sendalnya guru, taruh. Punya teman ya, badak bener ya, busuk ya kan, nggak pernah dicuci. Apa kalau busuk itu apa bahasa sini? Busuk, buruk kok sama ya, buruk pakai b ya. Pada kok ya. Buruk, nah buruk ada pakaian buruk nggak pernah cuciin dan udah hikmah sama teman dan sebagainya. Mau nggak begitu pakaian kalian dicuci teman? Mau? Wah itu yang maunya kencang, nah itu masya Allah. Yang malas untuk cuci itu pasti. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu aja. Jadilah santri yang bikin kita berjiwa santri sejati, bisa jadi perubahan insya Allah. Kalau kita mampu begitu, insya Allah Allah akan merahmati kita semua. Allah akan gampangin urusan pesantren, karena pesantren ini punya kader-kader soleh-solehah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong pesantren dan tolong santriwan-santriwati di dalam apapun, karena kita pantas untuk ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua, berkahi para kiai kita, dan Allah jadikan silaturahmi kita nyambung sampai ke surga. Insya Allah kita hidup berkah dunia akhirat. Ayo, untuk menutup pembicaraan saya kepengen kita baca sholawatan bareng saya. Mau enggak? Mau enggak? Sholawat apa mau ya? Ini aja dah, karena mau bulan suci Ramadan, kita baca sholawat doa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Yang hafal ikutin saya, hadir kalau bisa mainnya ikutin aja. 1, 2, 3, angkat tangannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allah
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin isah di kita, insyaallah mudah-mudahan nanti waktu bikin acara yang lebih serius, lebih tidak mendadak, insyaallah lebih syiar ya di tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan silaturahmi kita bisa nyambung lagi. Amin. Sampai ke surga. Allah, terima kasih semuanya. Masih Ustaz Abdul Rahman, Kiai Royani, Ustaz Deden, Ustaz Tadi, dan Ustaz Dimyati tentunya, dan status WA-nya beliau. Ya, Masya Allah, terima kasih semuanya. Pokoknya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.